Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Alfa Tristo. Di video kali ini saya akan unboxing dan mencoba-coba. Habis itu ya mereview ya. Nah, ini Ashley FX402i. Ya, bentuknya sih bagus ya. Boxnya tuh kayak Behringer gitu ya. Pokoknya kayak merek-merek luar negeri deh, kan? Oke, Ashley ini kita nggak tahu nih ini buatan mana ya, karena ini di bukunya juga nggak jelas nih, garansinya juga garansi kemana kita nggak tahu ini ya. Tuh, jadi yang saya tahu sih mungkin sih Cina lah ya. Cuman distributor Indonesianya nggak tahu siapa ini ya. Kita buka aja deh yang dapat apa aja nih. Ashley ya. Tuh, manual booknya ada. Dari manual booknya nih kayaknya penterjemah aja nih, jadi bahasa Indonesianya agak-agak membingungkan ya. Kayak apa sih, kayak Google Translate lah gitu mungkin ya. Google Translate di print ya, jadi ya kayak phone disebutnya telepon sama dia. 12 telepon, tombol telepon, phone di telepon ya, gitu deh pokoknya. Harap dimaklum aja, kita nggak bisa nuntut banyak dari mixer Cina-Cina kayak gini ya. Tapi yang jelas bukan berarti nggak berguna ya, sih sangat berguna, sangat membantu ya. Buktinya saya beli ya. Kenapa? Karena ya untuk harga segini ya hitungannya waduh mantep banget. Saya beli ini 350.000 ya. Mantep banget. Mana ada mixer harga 3,5 udah kayak begini ya. Jadi udah jatuh ya. Ini casnya kayak cas HP tuh. Bukan cas sih, adaptor ya, adaptor. Dia nggak bisa ngecas, jadi nggak ada baterainya, dalamnya nggak ada ya, dia nggak ada baterai. Jadi adaptornya gini, adaptornya berbentuk seperti casan HP. Nah tuh kartu garansinya kayak gini tuh. Tapi dikirim kemana? Alamatnya mana? Ada nggak sih alamat? Tuh nggak ada kan? Distributor resminya mana? Sini. Ini kemana kirimnya? Kayak waktu dulu saya beli Betafo juga kayak gini sama. Tidak ada kejelasan. Crimson juga sama. Tidak ada kejelasan. Kemana-kemana. Hanya ada di Instagram. Dia punya Instagram. Itu aja. Ashley dia punya Instagramnya. Ya tapi ya mau diapain lagi ya. Emang kayak begitu keadaannya ya. Jadi harus dimengerti aja, dimaklumi dan diterima apa adanya. Ya, kalau mau resmi ya belinya mahal lah gitu kan. Beli yang Mackie atau apalah yang harga yang segini, harganya enggak 300, bisa jutaan. Saya punya Mix 8 Mackie beli 1,5. Behringer coba ada yang segini harga 300.000, ada. Jadi ya harus dimaklumi aja, gak usah banyak nuntut. Oke, ini kita buka Ashley. Kita berdoa saja mudah-mudahan Ashley atau Betafo atau Crimson ya segera punya distributor resmi di Indonesia dan makin berkembang ya, makin bagus layanan purna jualnya ya kan. Jadi mereknya tuh makin bisa diandalkan lah gitu kan. Yang jelas pasti kalau udah begitu harganya akan lebih naik ya. Jadi jangan
meminta apa namanya, hal-hal yang lebih gitu kan. Semua itu udah ada ininya, sudah ada aturan-aturannya ya. Kalau mau buat resmi ya pasti lebih naik harganya ya, kayak Kretz ya, merek Kretz atau Hartwell, beda kan. Itu juga saya juga belum pernah sih beli Kretz sama Hartwell ya, cuman kalau kita lihat websitenya mereka punya gitu ya, jadi ya bisa dibilang lebih maju lah, lebih sedikit lebih maju daripada Ashley dan apa tadi itu, Crimson atau Betafo ya. Oke, ini sih bagus banget tuh ya, ada serial number, serial number, ada cautionnya ya, gitu kan ya. Mudah-mudahan sih kedepannya makin bagus lah ya. Ada warranty shieldnya tuh, ada tuh original product ya. Kalau saya lihat di Instagramnya sih kayaknya udah mantep banget produk Ashley tuh, banyak banget dah, yang Ashley King aja udah banyak yang make dan mantep banget dah. Tergiur saya juga pengen beli Ashley ya. Tapi ya balik lagi, semua itu perlu proses ya. Kita doakan saja semoga makin baik ya. Ini dimasukin sini biasa kayak ngecas handphone ya. Biasa kayak ngecas handphone. Terus dimasukkan ke listrik. Iya, nyala. Oke, ini on off sini sebenarnya. Ini mati itu kan. On, itu off. Ini on. Jadi kalau onnya itu malah ke atas dia. Kalau kita pencet malah off, mati. Gitu. Ya, on nyala. Nah, ini di sini ada bagian-bagiannya ya. Kita lihat di sini deh, mic biasa. Mic-nya ada dua ini ya, yang bisa phantom power split bisa. Jadi kita misalnya yang di sini kita bisa mau pakai phantom power, yang ini nggak mau pakai bisa ya. Jadi masing-masing punya phantom power pisah. Nah, bayangin harga 350.000 ada phantom power pisah begini, waduh mantap banget lah. Terus gain biasa ya, gain. Nah ini equalizernya tidak ada mid, hanya high sama low, high dan low. Efek volume 1 volume 2. Terus nah ini track 34 ya, left right stereo, tidak ada equalizernya. Ini USB itu tulisannya 34 atau USB, jadi dia barengan sama USB ya. Kalau kita tekan, nah dia ke USB ini ya, volume jadi USB. Kalau kita atasin ya, kita lepas stereo jadi ST ini kan, betul nggak? ST, nah USB. Kalau kita pencet USB-nya fungsi volumenya ini. Kalau kita lepas pakai yang ini berfungsinya gitu ya. Nah, ini tape apa? Nah, kemarin saya salah pengertian, saya kira tape-nya tape in. Saya masukin nih sini kabel ke handphone, nyalain handphonenya, nggak bunyi. Lah kok nggak bunyi? Lihat buku petunjuk. Nah, kita lihat buku petunjuknya. Tape-nya tape apa sih tuh? 22. Nah, tulisannya gini. Tape stereo perekaman port input. Nah, nalar saya. Oh, input. Berarti masuklah, kan? Nah, kita baca bawahnya. Set portnya digunakan sebagai suara utama stereo koneksi output plus antar muka perekaman. Nah, yang atas bilang input, yang bawah output. Bingung saya kan?
Nah udah, tapi sempat kepikiran, wah jangan-jangan emang output nih gitu kan. Buka YouTube, ternyata sedemikian banyak yang membahas, ada satu tuh mas-mas dari mana saya lupa tuh. Wah bener dia, output. Makasih ya mas tadi tuh, nanti saya sebutin dah di itunya, deskripsi. Oke, ini adalah output ya, output bukan input. Oke, jadi fungsinya itu sama seperti ini. Contoh nih, saya masukin ini ya. Terus kita pakai USB ya, USB-nya nggak bawa lagi. Kita pakai Bluetooth ya, Bluetooth di sini mode state. Kita ganti ke Bluetooth dulu. Nih, tag blue. Nah, blue-nya kan Bluetooth, kita cari di sini Bluetooth-nya. Kalau nggak salah tulisannya Ashley gitu. Wah, kok nggak ada ya? Mana nih? Sebentar. Oh, itu muncul Ashley. Mungkin agak lama aja ya. Pencet Ashley-nya. Pairing, pair. On. Nah, ini udah masuk nih. Kita coba setel. Oke, kita coba setel ya. Ini volumenya itu di USB berarti. Ya, di sini nih. Kita pencet tag ya. Nih, kita play. May you never take kan? one single breath for granted. God forbid. Saya pencet nih, hilang. I'll never leave. Nah, kalau dipencet, dinaikin ke atas, ini yang berfungsi. Ya. Whenever one door closes, udah I ya. hope one more opens. Promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out or dance, I hope you dance. Nah, ganti Shania Twain nih. Black eyes only them. Ooh, tears give me freedom. Ya, oke, pokoknya gitu. Bluetoothnya gampang banget nyambungin Bluetoothnya. Cuman tadi kayaknya ada gangguan koneksi karena nyambung ke handphone saya yang lain, nah, yang udah terkoneksi ya. Oke, terus ya itu doang sih kayaknya. Ya ini bisa ke sini katanya, gue nyoba kan ini ke situ. Nah, kan kita coba saya pindahin ya ini ke sini nih. Nah, untuk membuktikan ini output apa input ya, saya pindahin nih. Bunyi det ya. Bunyi datu. Oke, tadi Bluetooth udah nyambung kan? Kita play lagi, bunyi nggak? Tuh bunyi kan? Jadi sama, output. Jadi kalau ini bisa masuk ke, misalnya ini masuk ke mixer, ke power, ya. Nah, power output. Nah, ini buat yang ini masuk ke power lagi buat monitor, misalnya. Tapi monitornya bukan aux ya, monitor ginian, monitor biasa. Nah, bisa tuh, ya. Jadi ini biar buat output, ini buat output. Phone juga buat output sama, ya. Oke, kita matikan dulu. Kita coba font-nya ya. Gimana font-nya nih? Font-nya amankah? Font-nya ya. Kalau font berarti kan pakai gini kan? Nah, kabelnya tuh.
Ya kan ini kan masuk ke power nih sono. Ini masuk ke sini kan. Saya masukin dulu ke sana. Saya cabut ini ya. Oke, udah masuk phone. Sekarang kita play. Phone ini volumenya nih. Kita coba play lagi. Oke, udah play tapi belum ada suaranya. Kita nyalain phone ya. Nah, phone nyala. Oke, ya gitu. Nanti kita habis itu kita coba itunya. Nah ini dia nggak bisa phone kita nyalain tapi ini mati, nggak bisa ya. Jadi kalau phone nyala ini harus nyala minimal seginilah. Tapi nggak bisa ini gini kecil seginilah. Ya, gitu. Oke. Nah ini tab output yang tadi ini. Nah jadi volumenya ini bisa beda-beda. Kalau ini output ini sini. Kalau tab output ini tambah lagi ini. Jadi ada bisa ini bisa kita salah ini tab nih tab. Nih jadi kita bisa gedein. Ini kita gedein lagi makin gede. Jadi powernya makin kenceng nih tab nih. Ini kontrolnya ini. Ini volume ini. Salah. Ini tab. Ini tab. Volume ini volume utama. Kalau ini fonts, ini fonts. Ya. Oke, sekarang saya akan balikin ya ke yang tadi, ke output lagi ya. Phone-nya saya cabut. Ya, udah saya masukin lagi ke tab. Ke tab. Ini tabnya. Tabnya mati. Salah. Ini kita matiin dulu. Sebenarnya kita matiin efek. Ntar dulu efek ini dulu. USB mati, tab mati, phone mati, main mati. Main kita nyalain. Tab kita nyalain. Salah, USB dulu. Kan sumber suara di sini nih kan, handphone kan. USB kita nyalain. Oh, ada suaranya. Oh iya, kalian masuknya ke tab. Kalian masuknya ke tab, walaupun kalau USB udah nyala, ini udah nyala, tapi tabnya nggak kita nyalain, suara nggak ada. Dengan penyetelan Nah. yang mudah, kamu bisa terhubung ke perangkat Ada kan suaranya kan? portable dan menikmati musik tanpa gangguan. Tuh, ada Dengarkan suaranya. Parliament dan putar lagu apapun, kapanpun, dimanapun. Kita tutup. Tabnya tutup, USB. Main doang, nggak nyala. Ya, jadi ini. Tuh, ini. Hey Billy, Yeah. I'm having a Nah, sekarang saya masukin yang tadi. gonna be lots of Nah, kalau ini masuk ke sini, nggak perlu volume tab, volume di sini atau di sini lah. Ya, langsung USB volumenya, volume langsung USB. Ini kan ini master ini ya, langsung USB volumenya, nggak perlu volume tab lagi. Yang saya bilang tadi, jadi ini buat out gitu ya. Nah ini buat ke monitor out out monitor, ini out keluar main gitu. Atau bisa juga mau dipakai kalau gini jarang kita pakai buat outdoor ya, pasti kalau ngebuat rekaman lah, buat apa lah, karena kecil enak. Jadi ini bisa dibagi-bagi juga. Yang ini misalnya kita mau masukin ke sound card gitu kan, atau yang ini buat ke monitor kita bisa juga, enak. Ada phone buat monitor di headphone. Nah ini buat monitor di speaker, ya kan? Ya. Atau ini buat ke sound card, ini buat ke speaker, bisa diatur aja. Jadi enaknya ini punya 3 out, 1, 2, 3 out. In-nya ada 3 juga, 1, 2, 3. Nah yang 3-nya 3 4 stereo. Gitu. Oke, enak kan? Kalau untuk mic-nya, ya sebentar lagi kita coba ya. Oke, untuk mic, saya akan coba satu-satu. Pertama mic dynamic dulu. Mic dynamic, mic biasa. Tuh, mic dynamic namanya nih, mic dynamic.
bukan kondensor tapi dynamic namanya. Oke, mic dynamic. Ini pakai Akai, bukan pakai Canon. Ya, kita coba dulu yang beginian ya. Gimana suaranya nih? Lah, nggak bisa masuk ya? Lah, kenapa nggak bisa masuk nih? Lah, oh agak keras masuknya. Coba ini. Oh, agak keras ya masuknya ya? Wah, masuknya agak keras. Bisa nggak ya? Oke lah, nggak apa, kita coba aja. Nah, seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa banyak menuntut dari harga segini, ya. Udah bagus lah harga segini mah. Saya banyak menuntut lah. Soalnya kita bayarnya 3 juta, nah, menuntut dah boleh. Cek. Oh, belum ada, harus mentok. Penuh. Belum bisa. Kenapa tadi nggak masuk ya? Sekarang ya, coba. Agak keras masuknya. Cek, tes. Dah kayak gini. Cek, tes tuh. Echo-nya gini sampai mentok begitu. Pol, cek. Cek. Kita masukin efek ngamatin. Cek. Tuh, udah mentok semuanya. Suara masih kecil. Gini emang kurang nih. Harus digedein di power. Cek. Nah, baru udah kegedean. Power kita naikin. Cek. Ini udah full. Nih, kalau pakai Akai kayak gitu tuh sekarang nih. Kondisinya Akai. Ya. Ya pastilah karena Akai itu tenaganya sudah diatur segitu, ya. Maka itu kalau mau bagus kita harus pakai jack Canon supaya lebih ngangkat. Oke, ini pakai Canon ya, sebelah duanya ya pakai Canon. Yang track duanya kita pakai Canon. Masuk gak? Oh, masuk. Oke, kita ganti Canon. Matiin dulu. Kita ganti dengan Canon. Gimana suaranya? Akan di tengah aja dulu. Cek. Tes awal lebih gede. Kalau kondisi tadi kan pol ya. Cek ini kita polin enggak. Cek. Tes. Tapi sedikit ya hitungannya, enggak terlalu jauh. Cek. Oke, saya akan membandingkan dua mic deh. Dua-duanya kita pasang ya. Sebentar. Ya, saya yang track 1 kita pakai MB1KB ya. Mau di mic enak nih, bacanya mantep banget nih. Cek. Oke, kita coba pol ya, kayak tadi kan ini segini pol. Cek. Nah tuh suara segitu. Cek. Ini juga high-nya 15 jam 3. Jangan deh ke 12 saya 12 sampai ke 12. Cek tuh suara kurang angkat ya. Kita segini. Cek baru angkat. Cek. Nah, yang ini pol juga sama dua-duanya kan ya. Nih yang ini saya ambil. Cek. Nah, kalau pakai Canon jelas banget kedengarannya. Pol, suaranya pol. Cek ya. Oh ternyata enggak terlalu dekat, jauh ya. Ini pol nih, pol yang sebelah sini nih. Nah, track 1 full. Cek. Ini full juga. Cek. Tuh. Tapi hitungannya ya gainnya kecil ya. Masa kita harus full begini sih, baru enak dengarnya, ya kan? Ya tapi yang mau dibilang apa lagi ya kayak gitulah mixer Cina. Saya pernah punya Betafo, saya pernah punya Crimson, ya sama kayak begitu. Ya, emang masalahnya di gain. Tapi kita nggak boleh banyak komplain. Kita harus bisa pintar ngatur-ngaturnya. Ya,
Alhamdulillah saya pakai Crimson lama, nggak pernah ada yang komplain. Aman aja. Sekarang aja saya pakai Mr. Cina masih pakai microphone. Nah, itu kan apa tuh? Mereknya harusnya kan Alesis ya. Tapi ada microphone, malah ada mixernya sekarang, nggak tahu buatan mana ya, mau diapain lagi ya, begitulah ya. Oke, suaranya udah ketahuan ya, suara kayak gitu. Jadi kalau mau pakai mic lebih baik pakai kabel Canon XLR ya, XLR. Jangan pakai akai, kalau pakai akai lebih kecil suaranya ya. Cek tuh, beda. Oke, sekarang saya mau coba mic kondensor ya. Kondensor itu pakai ini, akai, nggak bisa pakai ini. Oke, sebentar. Oke, saya akan pakai dua mic ganti-gantian. Pertama BM800 dulu ya, ini mic sejuta umat ya, murah meriah mantap. Nah, saya juga pakai sekarang. Terus ini, wah ini dari tahun berapa nih mic nih? 2007 kali ya. Wah, C1 sampai sekarang masih ada. Sekarang harga 700 ribuan lah kalau nggak salah ya. Nih, Behringer C7. Saya akan pakai dulu yang pertama. Ini BM800. Kalau mau pakai phantom power, dipastikan posisinya off dulu semua ya. Kalau kita mau menyalakan phantom power, pastikan semuanya off. Lalu kita nyalakan, kita masukin, terus kita nyalakan phantom powernya. Bismillah. Nah, kalau phantom power berfungsi dengan baik, maka mic ini akan terdengar dengan baik pula. Kita nyalakan. Gak usah gede-gede, sensitif soalnya. Cek, ada nggak nih? Cek, oh ada. Ya, oke, berarti phantom powernya berfungsi dengan baik karena langsung kebaca dia. Cek, cek. Oke, aman ya. Kita kecilkan. Phantom powernya matikan. Kita pindah ke yang ini. Sama seperti tadi, pastikan dulu masuk ke mic-nya. Terus volumenya nyalakan. Tadi dulu salah, volume nyalakan. Phantom powernya dulu tekan, kondisinya off. Nah. Bismillah. Oke, nyala. Baru kita nyalakan. Ini set, nyalakan. Nah, masternya naikin. Cek, tes. Cek, tes, cek. Nah, oke, ada ya. Berarti phantom powernya berfungsi dengan baik. Cek. Ya, kalau soal gain emang beda. BM800 tuh gainnya lebih kuat dibandingin kondensor yang mahal-mahal ya. Nah, tapi hasilnya beda, hasil suaranya beda ya. Kalau gain emang kalah, Behringer kalah sama BM800 beda, tapi hasil suaranya ya beda juga ya. Nanti silahkan dirasakan deh. Oke, berarti intinya aman. Oke, tapi mumpung di sini sebelum dicabut, nah kita coba efeknya. Efeknya ini bukan pakai yang yang digital DSP ya, bukan ya, tapi ini pakai delay sama rep itu apa ya? Replay kali ya. Oke, kita coba efeknya. Kalau saya ini setengah dulu, setengah. Kalau saya settingannya tuh kalau lupa kayak gimana, coba kita dari ini dulu ya, posisi gini kita nyalakan ini, cek. Nah, mati posisinya tuh, cek. Nah, kedengaran kayak gini, cek.
Kita nyalakan delaynya, coba dikit-dikit ya. Cek, 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 tes, cek. Kita naikkan rapnya nih. Cek, tes, cek, cek, tes, cek, cek. Ya, wah terlalu panjang. Cek, 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 tes. Ya, oke, oke, ya, cek, oke, oke kawan-kawan semua, cek, tes, ya, cek, tes, ya, oke. Jadi, ya, nah paling segini atau seginilah. Cek, tes, ya, cek. Nah, itu settingan saya kayak gitu. Oke. Nah, nanti bisa dicek lagi lah gimana settingan berikutnya. Oke. Coba ya, kita matikan saja sekarang. Oke, Phantom Power sudah dicoba, mic juga sudah dicoba, efek sudah dicoba, Bluetooth sudah dicoba, ini udah dicoba, ini udah, ini belum. Nah ini sama lah ini. Saya udah nyoba ini ya, nggak usah dicoba lagi lah, ini buat ke handphone atau buat ke apa namanya, ke laptop atau ke keyboard ya. Jadi kayak gini nih, harus pakai beginian kan harus ini. Atau ya pokoknya jack AK lah ya. Satu lagi yang belum dicoba tuh rekam, cara teknik perekaman. Jadi perekaman tuh kalau nggak salah di sini nih. Nah, saya belum nyoba nih. Nah, flash disknya mana ya? Sebentar. Oke, kita coba record ya. Kita masukkan USB-nya. Kita pencet mode. Ini Bluetooth lewat. Nah, tulisan record. Kita langsung play aja sini. Tes. Oke, record jalan tuh. Rek. Nah, record udah jalan. Kita coba. Halo. Cek. Tes. Cek. Tes. Cek. Tes. Cek. Kita stop sekarang. Stop. Itu yang stopnya. Ya, sepertinya sudah. Kita play. Tes. Nah, tuh. Cek. Ada kan? Tes. Cek. Tes. Cek. Kita stop sekarang. Stop. Oke, gampang. Jadi di sini doang. Tuh. Loading, menunya Bluetooth sama record. Udah. Nah, dicoba-coba deh pokoknya. Oke, sepertinya sudah. Sampai di sini dulu aja. Semoga video ini dapat bermanfaat ya buat yang pengen beli mic lagi, mixer murah tapi lumayan ya gitu ya. Cukuplah segini buat harga 350.000. Oke. Saya rasa sampai di sini aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.